Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Babuma utawi iki iku bab nerangake barang. Ai hadzal bab iku babuma nerangake barang. Ya pulu kang ngucap sapa wong ing bil masjidi ing dalam masjid. Apa yang dibaca di saat kita sedang di masjid. Ini keterangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Yustahabbu disunatkan iksaru memperbanyak fihi di dalam masjid min dzikrillahi ta'ala dari zikir kepada Allah, wa tasbihi dan membaca tasbih, wa tahlili dan tahlil, wa tahmidi dan tahmid, wa takbiri wa takbir. Tasbih itu subhanallah, tahlil la ilaha illallah, nek tahmid alhamdulillah, nek takbir Allahu akbar, wa ghairiha dan lain sebagainya, wa ghairiha dan selain itu semua. Silahkan dikira apa saja, istighfar juga boleh, baca sholawat juga boleh. Minal adkari dari berbagai macam zikir. Jadi di sini disunatkan ketika di dalam masjid, ya, disunatkan untuk memperbanyak zikir Allah, mengingat Allah, menyebut asma-asma Allah, terserah mau yang mana disebut, atau baca tasbih, tahlil, tahmid, takbir banyak-banyak. Seperti kalau dibaca lengkap subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, ya itu. Bahkan itu kalimat disebut apa ya, baqiul khairat. Jadi semua kebaikannya dari situ. Baca itu. Kemudian wa yustahabbu dan disunatkan opo iksaru memperbanyak min qiraatil qur'ani dari membaca Al-Qur'an. Disunatkan pula di saat di masjid untuk memperbanyak baca Quran. Soal paham dan tidak itu urusan belakang. Nanti syukur kalau paham, jangan-jangan maknanya, lalu direnungi, ditadaburi, lalu diterapkan hukumnya. Nek perintah ya dilaksanakan, kalau larangan ditinggal, kalau yang tidak baik ditinggal, yang baik diambil. Itu Al-Quran. Andaikan kok nggak ngerti artinya, nggak ngerti maksudnya, tetap menjadi ibadah. Itu baca Quran. Baca Quran itu andaikan benar, pahalanya 2. Kalau salah 1 pahalanya. Jadi nggak ada jeleknya baca Quran itu, nggak ada salahnya lah pokoknya, nggak ada ruginya maksudnya, untung semua. Andaikan ada keliru, apalagi masih harap belajar, tetap mendapat pahala 1. Ya. Yang benar dapatnya 2 sambil berlipat ganda. Bismillahirrahmanirrahim. Wa munal mustahabbi lan iku setengah saking perkara kang den sunatake. Di antara yang disunatkan lagi
fihi di dalam masjid qiraatu hadis Rasulillah utawi maca hadise Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ilmil fiqhi dan ilmu fikih wasairil ulumi lan sekarine pira-pira ilmu asy-syar'iyyah kang bangsa syariat. Jadi di dalam masjid itu membahas atau membaca hadis-hadis Nabi diterangnya itu sangat disunatkan. Membahas ilmu fikih atau ilmu-ilmu syariat lainnya, ilmu fikih. Ya. Jadi ngaji itu ternyata HP ini masjid. Ya. Dan di masjid itu ada nilai plusnya, ngaji nih wis HP, tempatnya juga lebih bagus. Bahkan bisa mendapatkan meraih banyak pahala karena di situ bisa didobeli niatnya. Wis niat zikir, niat iktikaf, niat belajar ilmu, oke kan? Jadi ini sesuatu yang mesti kita baca di saat kita di dalam masjid. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, fi buyutin adinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuh yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asali rijalun la tulhihim tijaratun dan seterusnya ayat ini. Fi buyutin ing dalam pira-pira omah. Iki Al-Qur'an ya wallahu alam maknane gak berani maknane nemen-nemen salah-salah. Ya, sing jelas di dalam rumah di mana Allah mengizinkan mengeraskan atau suara dengan suara-suara zikir. Asma Allah disebutkan, dizikirkan di dalam rumah tersebut, yaitu ya masjid itu yang dimaksud. Yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal. Di dalamnya selalu bertasbih pagi dan sore laki-laki yang tidak pernah tergiur atau tidak pernah terpalingkan hatinya dari zikir Allah. Insyaallah itu ayatnya. Surat An-Nur ayat 35 ya. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman lagi, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Wa man sapane wong ku yu'azzim ngagungake sapa man sya'airallah ing pira-pira tengere Allah, ing pira-pira syiar Allah. Syiar Allah yang diantaranya ya masjid barang itu. Ya, makanya masjid itu gaungnya kalau bisa ya tetap benar digaungkan. Adane sing banter, pengajiannya sing banter. Karena itu sya'air Allah, wa may yu'azzim sya'air Allah fa innaha maka sak temene yaiku sya'air Allah iku min taqwal qulub. Fa innaha maka sak temene yu'azzim sya'air Allah iku min taqwal qulubi, mergo saking takwane pira-pira ati. Nah iki ayat kan nuduhno nek nang masjid itu disuruh mensyiarkan, menggaungkan syiar Allah. Masjid itu harus diramekne, dimakmurkan. Jadi makmurkan itu berarti makmur berbagai macam jenis ibadah. Ora kok asal rame. Masjid itu rame tenan, tapi rame ini rame maksiat. Ini tentu salah kaprah.
memakmurkan masjid dalam arti makmur, rame nilai ibadahnya. Bahkan mungkin berdino mesti enak kegiatan. Saya mulai dari manakiban, berjanji, maulid, ngaji rutinan. Nah, pokoknya enggak leren-leren. Itu lebih bagus karena itu syiar. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu pertanda takwanya hati. Nah, termasuk memakmurkannya dengan sholat berjamaah, sholat lainnya, kegiatan-kegiatan. Wa qala ta'ala, Allah berfirman lagi, wa man yu'azzim hurumatillahi fa huwa khairul lahu 'inda rabbih. Dan barang siapa yang mengagungkan syiar Allah juga, hurumatillah itu sesuatu tempat yang dimuliakan Allah. Hurumati, tempat-tempat yang dihormati Allah. Masjid, bahwa khairun, maka yang demikian itu baik baginya, inda rabbih, di sisi Tuhannya. Al-Hajj, surat Al-Hajj ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi itu pertama ya, muqaddimah, di mana kita disarankan, disunatkan untuk banyak-banyak baca zikir di dalam masjid. Jadi ketika kita menjuru masjid itu dikai sia-sia. Awalnya niatnya ya itikaf, kedua niatnya zikir, ya zikir memang, ya. Terus nek memang ada kegiatan belajar atau ngaji, ya niati ngaji, nuntut ilmu, ya, supaya kita mendapatkan berlipat-lipat pahala daripada posisi sudah di masjid tapi gak punya niat. Rugi banget itu. Kudu diniati, soalnya ibadah itu tergantung niatnya. Nek gak diniati ya ora dadi ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Marwina lan den critani sapa kita an Buraidah, dari Buraidah radhiyallahu anhu. Qala, berkata sapa Buraidah, qala, bersabda sapa Rasulullah, Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama buniyatil masajidu lima buniyatlah. Gitu. Rawahu Muslim fi sahihi. Innama buniyat angin pestine den bangun apa al masajidu pira-pira masjid iku lima krono barang. Buniyat kan den bangun apa masjid lahu maring ma. Rawahu nyritakaken ing hadis sapa Muslimun Imam Muslim fi sahihihi ing dalam kitab sahih Imam Muslim. Dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya masjid itu dibangun ya sesuai fungsinya. Lima buniyatlah. Fungsinya masjid piye? Masjid itu nek ditilik dari arti kata, arti bahasa lugote. Masjidun itu maknanya tempatnya sujud. Masjid itu dari kata sajadah. Sajadah ya sujudu, gitu. Maknanya sujud. Dan masjid itu berarti tempat sujud. Itu tempat sujud memang. Tempatnya sujud. Seperti sholat, yusolli. Terus ada kalimat musola. Musola itu isim zaman, isim makan. Kalau bahasa ngaji ini, mana nih ya tempatnya sholat. Berarti musola itu bisa jadi kamar khusus yang di rumah yang biasa kita jadi buat sholat, itu juga musola namanya. Karena tempat untuk sholat. Ya.
Juga bisa disebut masjid dalam tanda kutip. Itu masjid karena tempat sujud. You know. Tapi bukan kok masjid dalam artian masjid jamek yang secara umum itu. Jadi nek dilihat dari segi arti bahasanya ngono. Ya, Kanjeng Nabi ngendikane ngono. Sesungguhnya masjid-masjid itu dibangun sesuai dengan fungsinya. Fungsinya kanggo sujud. Ora nek ceritane wong niat bangun masjid kanggo apa? Kanggo nganu apa kumpulan nek pas waya apa iku rame-ramene memiliki momen-momen ngono kuwi. Enggak fungsinya tapi ngono. Wa an Anas bismillahirrahmanirrahim wa an Anas radhiyallahu an saking sahabat Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah satamani kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iku